Di balik setiap cahaya yang bersinar terang, ada bayangan yang berusaha menutupinya. Ketika sebuah jiwa bersinar dengan potensi luar biasa, seringkali ia menarik perhatian dari kekuatan-kekuatan tak tampak yang tidak kita pahami sepenuhnya. Selamat datang di channel Really Affecting, di mana kita akan menyelidiki lapisan-lapisan misteri yang mengelilingi fenomena yang jarang dibahas. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban dan rahasia yang tersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi ketika jiwa-jiwa terpilih menjadi sasaran kekuatan jahat? Mengapa mereka yang memiliki potensi dan kekuatan luar biasa seringkali merasa terjebak dalam jaringan kekuatan yang tidak dapat mereka lihat? Apakah ada sesuatu di luar batas pengertian kita yang mengatur semua ini? Kita seringkali merasa ada sesuatu yang menghalangi langkah kita atau merasa menjadi pusat perhatian dari kekuatan yang tidak dapat kita identifikasi. Ini bukan sekadar perasaan, ada alasan yang lebih dalam di balik fenomena ini. Jiwa-jiwa terpilih, yang membawa cahaya dan potensi besar, menarik perhatian kekuatan yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak terlihat. Kita akan mengungkap misteri ini dengan cara yang penuh rasa ingin tahu dan keterbukaan. Kita tidak akan membahas poin-poin tertentu secara langsung, tetapi akan memasuki inti dari fenomena ini untuk memahami alasan-alasan di baliknya. Apa yang kita cari di sini bukan hanya pemahaman tentang mengapa jiwa-jiwa terpilih menjadi sasaran, tetapi juga bagaimana kita bisa mengatasi dan memahami kekuatan-kekuatan ini. Apa yang membuat mereka begitu penting dalam permainan ini dan bagaimana kita bisa menemukan cara untuk melindungi diri kita dari pengaruh yang tidak diinginkan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai menyelidiki rahasia di balik fenomena ini. Kita akan membuka tabir misteri yang menyelimuti dunia tak terlihat ini dan mengungkap alasan di balik perhatian yang tidak diinginkan terhadap jiwa-jiwa terpilih. Selamat datang dalam penjelajahan ini. Dan mari kita temukan jawabannya bersama. 1. Penghancuran kode spiritual unik. Jiwa-jiwa terpilih seringkali dilahirkan dengan apa yang bisa disebut sebagai kode spiritual unik. Kode ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan sebuah pola energi dan kesadaran yang menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia dan dengan diri mereka sendiri. Kode ini mencerminkan potensi, kekuatan, dan bahkan tujuan hidup mereka yang lebih tinggi. Kode spiritual ini bisa dianggap sebagai blueprint atau cetak biru dari bagaimana jiwa tersebut dapat berkembang dan berkontribusi pada dunia. Setiap jiwa memiliki kode yang berbeda, yang mungkin terkait dengan misi spiritual, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, atau kemampuan untuk memahami dan mengubah dinamika energi dalam kehidupan mereka. Kekuatan jahat, dengan segala kompleksitas dan kebijaksanaannya, menyadari betapa berbahayanya kode spiritual ini jika dibiarkan berkembang tanpa gangguan. Mereka tahu bahwa jika jiwa-jiwa terpilih dapat mengakses dan mengembangkan kode ini sepenuhnya, mereka dapat membuka potensi yang dapat membebaskan banyak jiwa dari pengaruh negatif dan kekacauan yang ada di dunia. Oleh karena itu, kekuatan jahat berusaha keras untuk menghapus atau mengubah kode ini. Mereka melakukan berbagai cara untuk menyimpangkan jiwa terpilih dari jalur mereka yang sebenarnya. Ini bisa berupa manipulasi emosional, mental, atau bahkan spiritual. Kekuatan jahat menggunakan berbagai bentuk gangguan untuk menjaga agar kode spiritual ini tetap tersembunyi dan tidak aktif. Misalnya, mereka mungkin menciptakan situasi yang membuat jiwa terpilih merasa ragu, bingung, atau tertekan, sehingga sulit bagi mereka untuk fokus pada pengembangan potensi mereka. Dengan menghapus atau merusak kode ini, kekuatan jahat dapat menjaga kendali atas aliran energi dan menghindari perubahan besar yang mungkin terjadi jika jiwa-jiwa terpilih dapat memanfaatkan kekuatan penuh mereka. Ini adalah strategi yang cerdik namun kejam untuk mempertahankan status quo dan menghindari ancaman yang datang dari potensi spiritual yang tidak terduga. 2. Kemampuan untuk mentransformasikan energi negatif. Kemampuan jiwa terpilih untuk mentransformasikan energi negatif menjadi positif adalah salah satu faktor utama mengapa mereka seringkali menjadi sasaran kekuatan jahat.
Jiwa-jiwa ini memiliki kepekaan dan kekuatan untuk mengubah energi yang biasanya mengganggu atau merusak menjadi sesuatu yang membangun dan memberdayakan. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah secara pribadi, tetapi juga tentang kemampuan mereka untuk mempengaruhi lingkungan sekitar mereka secara signifikan. Ketika jiwa terpilih berfungsi pada kapasitas penuh mereka bisa menyerap dan mengubah energi negatif dari lingkungan mereka, seperti ketidakpastian, kebencian, atau ketidakadilan, dan mengubahnya menjadi energi positif, seperti kedamaian, cinta, dan keadilan. Proses ini melibatkan penggunaan kemampuan spiritual dan emosional mereka untuk mengubah dinamika energi di sekitar mereka. Kekuatan jahat, yang seringkali mendapatkan kekuatan dan keberlanjutan mereka dari energi negatif dan ketidakstabilan, merasa terancam oleh kemampuan ini. Jika jiwa-jiwa terpilih berhasil mentransformasikan energi negatif secara efektif, ini bisa mengurangi kekuatan-kekuatan jahat dan mempengaruhi stabilitas yang mereka ciptakan dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketika seorang jiwa terpilih menghadapi situasi penuh kebencian atau konflik, mereka mungkin menggunakan keterampilan mereka untuk menyebarkan pemahaman dan toleransi, yang pada akhirnya bisa mengubah suasana menjadi lebih harmonis. Hal ini tidak hanya mengurangi kekuatan-kekuatan jahat tetapi juga memperlemah basis energi mereka. Untuk mengatasi ancaman ini, kekuatan jahat seringkali mencoba mengalihkan atau merusak proses transformasi ini dengan menciptakan lebih banyak konflik, kekacauan, atau ketidakstabilan dalam kehidupan jiwa terpilih. Kekuatan jahat juga dapat memanfaatkan teknik-teknik manipulatif untuk membuat jiwa terpilih merasa tidak efektif atau tidak mampu menghadapi energi negatif, seperti menciptakan situasi di mana mereka merasa tidak berdaya atau tidak bisa mengubah keadaan. Dengan cara ini, mereka bisa menghalangi jiwa terpilih dari menggunakan kekuatan transformasi mereka secara optimal. 3. Cermin untuk jiwa-jiwa gelap. Jiwa terpilih seringkali berfungsi sebagai cermin untuk jiwa-jiwa gelap, yaitu mereka yang terjebak dalam pola pikir negatif, kekuatan destruktif, atau energi yang merusak. Cermin ini tidak berarti secara harfiah, tetapi lebih pada cara jiwa terpilih memantulkan dan mengungkapkan kegelapan yang ada dalam diri orang lain atau dalam sistem yang lebih besar. Sebagai cermin, jiwa terpilih memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kekurangan dan kekacauan yang tersembunyi dalam diri orang lain. Mereka bisa menyoroti ketidakadilan, kebencian, atau ketidakstabilan yang ada dalam masyarakat atau dalam individu tertentu. Ini seringkali terjadi tanpa mereka harus melakukan apapun secara aktif, hanya dengan keberadaan mereka dan cara mereka hidup, mereka bisa memperlihatkan kegelapan yang ada di sekitar mereka. Kekuatan jahat, yang bergantung pada mempertahankan kegelapan dan ketidakstabilan, merasa sangat terancam oleh kemampuan ini. Mereka tahu bahwa jika jiwa terpilih terus berfungsi sebagai cermin, mereka akan terus-menerus menyoroti dan mengekspos kegelapan yang ada, yang pada gilirannya bisa memotivasi orang lain untuk mencari perubahan positif. Untuk melawan ancaman ini, kekuatan jahat seringkali mencoba untuk menciptakan situasi di mana jiwa terpilih merasa terisolasi atau diserang. Mereka mungkin menciptakan konflik atau menyebarkan kebohongan tentang jiwa terpilih untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan dan kegelapan yang sebenarnya. Selain itu, kekuatan jahat juga dapat berusaha menutupi kegelapan dengan menciptakan ilusi atau sistem yang tampaknya stabil, sehingga jiwa terpilih tidak dapat melihat atau mengungkap kebenaran yang tersembunyi. 4. Meningkatkan frekuensi energi positif. Jiwa-jiwa terpilih memiliki kapasitas unik untuk meningkatkan frekuensi energi positif di sekitar mereka. Ini berarti bahwa keberadaan mereka secara aktif meningkatkan getaran positif dalam lingkungan mereka, yang berdampak pada kesejahteraan emosional, mental, dan spiritual orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, menciptakan perubahan positif yang meresap dalam masyarakat atau komunitas mereka. Ketika jiwa terpilih memasuki ruang atau komunitas, mereka seringkali membawa aura yang memancarkan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta. Ini bukan hanya tentang sikap positif mereka, tetapi juga tentang frekuensi energi yang mereka bawa.
Energi ini bisa sangat menular, mempengaruhi orang lain untuk merasa lebih baik, lebih terhubung, dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kekuatan jahat, yang sering kali bergantung pada energi negatif, kekacauan, dan ketidakpastian untuk mempertahankan kendali mereka, merasa sangat terancam oleh frekuensi positif ini. Ketika jiwa terpilih meningkatkan frekuensi energi positif, mereka secara tidak langsung merongrong dasar kekuatan jahat tersebut. Frekuensi positif ini dapat mengurangi pengaruh kekuatan jahat dengan mengubah suasana hati dan perspektif orang-orang di sekitar jiwa terpilih, membuat mereka kurang rentan terhadap manipulasi dan kontrol yang berbahaya. Untuk mengatasi ancaman ini, kekuatan jahat seringkali berusaha menciptakan gangguan yang bisa merusak atau mengubah frekuensi energi positif ini. Mereka mungkin mengakibatkan situasi yang penuh stres, ketegangan, atau konflik untuk menurunkan frekuensi positif yang dibawa oleh jiwa terpilih. Selain itu, kekuatan jahat juga dapat mencoba untuk menanamkan keraguan atau ketidakpercayaan dalam diri jiwa terpilih, membuat mereka merasa tidak mampu atau tidak efektif dalam memancarkan energi positif mereka. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja atau komunitas, jiwa terpilih mungkin menghadapi situasi di mana mereka dikelilingi oleh energi negatif atau konflik yang sengaja diciptakan oleh kekuatan jahat. Ini bisa berupa sabotase, kritik yang tidak konstruktif, atau penolakan terhadap ide-ide positif yang mereka bawa. Semua ini adalah upaya untuk menurunkan frekuensi positif mereka dan mengalihkan energi mereka dari tujuan positif. 5. Potensi untuk mengakses dan menggunakan kekuatan energi alam. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki akses ke kekuatan energi alam yang lebih besar daripada orang biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk terhubung dengan kekuatan alam dan kosmos, menggunakan energi ini untuk tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Kekuatan ini mungkin termasuk kemampuan untuk memahami siklus alam, mengakses intuisi yang mendalam, dan berkolaborasi dengan kekuatan alam untuk mencapai tujuan mereka. Kemampuan untuk mengakses dan menggunakan kekuatan energi alam memberi jiwa terpilih potensi untuk membawa perubahan besar dalam dunia mereka. Mereka bisa memanfaatkan energi alam untuk penyembuhan, pertumbuhan pribadi, atau bahkan untuk mengatasi tantangan besar dalam hidup mereka dan kehidupan orang lain. Koneksi ini memungkinkan mereka untuk bekerja dalam harmoni dengan alam dan memanfaatkan kekuatan alam untuk tujuan positif. Kekuatan jahat menyadari bahwa kemampuan ini bisa menjadi ancaman besar terhadap dominasi mereka. Ketika jiwa terpilih dapat mengakses dan menggunakan kekuatan energi alam, mereka dapat menciptakan perubahan signifikan yang bisa memengaruhi keseimbangan kekuatan yang ada. Misalnya, jika jiwa terpilih menggunakan energi alam untuk menyembuhkan dan memperbaiki lingkungan atau hubungan, ini bisa merusak struktur kekuasaan yang dibangun oleh kekuatan jahat. Untuk mencegah ancaman ini, kekuatan jahat mungkin berusaha mengisolasi jiwa terpilih dari sumber energi alam mereka. Mereka bisa menciptakan gangguan dalam bentuk masalah kesehatan, keuangan, atau emosional yang menghalangi akses mereka ke energi ini. Mereka juga dapat mencoba untuk menyesatkan jiwa terpilih dengan informasi palsu atau memanipulasi mereka untuk merasa tidak terhubung dengan energi alam yang sebenarnya. Selain itu, kekuatan jahat mungkin juga menggunakan metode untuk menutupi atau merusak pemahaman jiwa terpilih tentang kekuatan energi alam. Mereka bisa menciptakan kebingungan atau keraguan tentang kemampuan mereka, mengarahkan mereka jauh dari penggunaan kekuatan ini, atau bahkan mencoba untuk menyabotase usaha mereka dalam memanfaatkan energi alam secara efektif. 6. Kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki bakat alami untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Mereka memiliki karisma dan keterampilan komunikasi yang memadai untuk memotivasi dan mengarahkan orang-orang di sekitar mereka menuju tujuan yang lebih besar. Kemampuan ini bukan hanya tentang kepemimpinan formal, tetapi juga tentang mempengaruhi orang lain melalui tindakan, kata-kata, dan energi mereka. Kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin membuat jiwa terpilih sangat berharga dan berpotensi merubah banyak kehidupan. Mereka seringkali menjadi pusat pengaruh dalam komunitas atau kelompok,
mendorong perubahan positif dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan memimpin dengan cara yang positif dan penuh empati, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kekuatan jahat, yang bergantung pada mempertahankan kontrol melalui manipulasi dan ketakutan, merasa terancam oleh kemampuan ini. Ketika jiwa terpilih menginspirasi orang lain dan memimpin dengan cara yang positif, mereka secara tidak langsung merongrong kekuatan jahat dengan mendorong orang untuk mencari kebaikan dan perubahan positif. Ini bisa mengurangi ketergantungan orang pada kekuatan jahat dan memotivasi mereka untuk melawan pengaruh yang merusak. Untuk melawan ancaman ini, kekuatan jahat seringkali berusaha untuk merusak kredibilitas dan pengaruh jiwa terpilih. Mereka mungkin menciptakan situasi yang membuat jiwa terpilih terlihat tidak efektif atau tidak konsisten dalam kepemimpinan mereka. Mereka juga dapat menyebarluaskan informasi negatif atau fitnah untuk merusak reputasi jiwa terpilih, membuat orang-orang ragu untuk mengikuti atau mendukung mereka. Kekuatan jahat mungkin juga menciptakan tantangan yang menguji kemampuan kepemimpinan jiwa terpilih, seperti konflik internal atau tekanan eksternal yang mengganggu kemampuan mereka untuk memimpin dengan efektif. Dengan cara ini, mereka mencoba mengurangi pengaruh positif yang dimiliki jiwa terpilih dan menghambat perubahan positif yang bisa terjadi. 7. Potensi untuk menghubungkan dengan kekuatan spiritual tinggi. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki potensi untuk terhubung dengan kekuatan spiritual tinggi, seperti makhluk spiritual, guru-guru bijak, atau sumber kekuatan kosmik yang lebih besar. Koneksi ini memberi mereka akses ke wawasan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Mereka bisa mendapatkan bimbingan dari dimensi yang lebih tinggi dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengatasi tantangan dan membawa perubahan positif. Kemampuan untuk terhubung dengan kekuatan spiritual tinggi memberi jiwa terpilih keunggulan dalam memahami tujuan hidup mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada kesejahteraan dunia. Mereka bisa menerima pesan, intuisi, atau inspirasi dari sumber spiritual ini, yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka sehari-hari. Kekuatan jahat merasa terancam oleh kemampuan ini karena mereka mengetahui betapa kuatnya bimbingan dan dukungan dari kekuatan spiritual tinggi. Koneksi ini bisa memberikan jiwa terpilih alat yang mereka butuhkan untuk melawan kekuatan jahat dan mengubah dinamika yang ada. Dengan menggunakan bimbingan ini, jiwa terpilih dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan efektif, serta mengarahkan energi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Untuk mengatasi ancaman ini, kekuatan jahat seringkali berusaha untuk mengalihkan atau merusak koneksi spiritual jiwa terpilih. Mereka bisa menciptakan kebingungan atau keraguan dalam diri jiwa terpilih tentang bimbingan yang mereka terima, atau mencoba untuk mengganggu meditasi dan praktik spiritual mereka. Selain itu, mereka mungkin menciptakan gangguan dalam bentuk konflik atau tantangan yang menghalangi jiwa terpilih dari mengakses atau memahami bimbingan spiritual mereka. Kekuatan jahat juga bisa mencoba menutupi atau memanipulasi informasi spiritual yang diterima oleh jiwa terpilih, menciptakan ilusi atau distorsi dalam wawasan yang mereka dapatkan. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menjaga agar jiwa terpilih tetap jauh dari kekuatan spiritual tinggi dan mengurangi dampak positif yang bisa mereka bawa ke dunia. Jiwa-jiwa terpilih seringkali menjadi sasaran kekuatan jahat karena potensi unik mereka untuk meningkatkan energi positif, mengakses kekuatan energi alam, memimpin dengan inspirasi, dan terhubung dengan kekuatan spiritual tinggi. Kekuatan jahat merasa terancam oleh dampak positif yang dapat dibawa oleh jiwa-jiwa terpilih dan berusaha menghalangi mereka dengan berbagai cara. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pandangan tambahan, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan terus ikuti channel ini untuk eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.